Halo Sobat Portal, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian baik-baik aja ya di masa pandemi ini. Gua hadir ke muka bumi ini untuk memberikan informasi tentang film-film menarik yang bisa kalian tonton selama pandemi. Di video pertama ini, gue bakal jelasin rangkuman film yang berjudul War of the World. Film ini dirilis di Amerika Serikat pada tahun 2005, yang disutradarai oleh Steven Spielberg, diproduseri oleh Kathleen Kennedy dan Colin Wilson, yang diperankan oleh teman kecil saya, yaitu Tom Cruise. Film ini menceritakan bagaimana manusia tidak menyadari bahwa makhluk luar angkasa sudah membuat rencana untuk menduduki bumi sejak jutaan tahun lamanya, dan mereka pun bangkit untuk menginvasi bumi. Langsung aja kita menuju ke alur ceritanya. Pada awal film, kita ditampilkan pada sebuah dermaga pelabuhan di Brooklyn, New York, yang berisi banyak sekali kontainer. Terdapat seseorang pria yang sedang asik duduk di kemudi mesin alat berat yang bernama Ray Ferrier. Ray merupakan seorang pekerja serabutan yang menjadi operator mesin derek. Ia hidup seorang diri setelah bercerai dengan istrinya yang bernama Mary Ann. Suatu ketika, mantan istrinya dan pasangan barunya tersebut secara mengejutkan datang menghampiri Ray untuk kunjungan akhir pekan dan menitipkan kedua anaknya yang bernama Robbie dan Rachel. Ray sendiri memiliki sikap yang lebih mementingkan diri sendiri yang tidak merasa harus mengasuh kedua anaknya tersebut. Hubungan mereka tidaklah terjalin dengan baik, layaknya ayah dan anak pada umumnya. Keesokan harinya, ketika Rachel yang sedang asik menonton film SpongeBob, Ray menghampiri Rachel dan menanyakan Robbie yang sedang keluar tanpa izin membawa mobilnya. Ray pun bergegas keluar rumah untuk mencari keberadaan Robbie. Dan alangkah ia terkejutnya ketika semua orang melihat ke atas langit, terdapat fenomena aneh yang merupakan sebuah awal bencana yang dirasakan oleh seluruh penduduk bumi. Kemudian, perubahan cuaca yang tidak dapat dijelaskan terjadi. Angin kencang disertai kilatan petir terjadi di sekitar wilayah tersebut. Kilatan petir mulai menyambar di area sekitar. Mungkin menurut saya, penyebab kejadian ini berasal dari anak yang bermain petasan disco, ataupun seorang teknisi PLN yang sedang mengadu ilmu dengan Dewa Zeus. Wok wok wok. Entahlah. Sambaran petir tersebut membuat semua aliran listrik menjadi mati. Begitupun benda lainnya. Ray yang kepo atas kejadian tersebut pergi keluar rumah untuk mengecek keadaan sekitar. Dan di persimpangan jalan, ia melihat banyak sekali kerumunan orang yang sedang mencari cacing Alaska. Buat apa anjay? Yang ternyata bukan cacing, melainkan mesin alien yang sudah tertanam sejak jutaan tahun lamanya. Dan sambaran petir tersebut adalah para alien yang masuk ke tripod raksasa. Kemudian, tripod raksasa itu pun keluar dari permukaan aspal dan mulai menembaki orang-orang di sekitar. Semua orang panik, termasuk Ray. Ray pun kabur untuk menyelamatkan diri. Di sini terlihat tripod itu menembaki semua orang yang membuat orang tersebut menjadi abu. Tunggu sebentar deh. Tripod ini mirip sama Ultimate Zeus gak sih? Ataupun tanaman yang ada di Plants vs Zombie? Kalau mirip, coba kalian komentar di bawah. Singkat cerita, Ray pun telah sampai di rumahnya, dan ia menyuruh kedua anaknya mengambil persediaan makanan untuk segera bergegas pergi menuju Boston. Ray pun di sini mencuri mobil yang sudah diperbaiki temannya, karena seluruh mobil di sekitar rusak. Sehingga untuk bisa menuju ke rumah mantan istrinya Mary Ann, ia harus terpaksa mencuri mobil temannya. Oh iya, sebelumnya Rachel sendiri mempunyai penyakit, di mana ketika merasakan ketakutan, dia akan syok berat sampai berteriak kencang. Maka dari itu, Ray dan Robbie berusaha mengalihkan penglihatan dan mencoba menenangkan Rachel. Setelah mereka sampai di rumah Mary Ann, ternyata Mary Ann dan pasangan barunya
telah lebih dulu berangkat menuju ke rumah neneknya di Boston. Sehingga Rachel dan Robbie pun kecewa. Dan mereka semua memutuskan untuk beristirahat semalam hingga besok melanjutkan perjalanannya menuju Boston untuk menemui ibunya. Ketika sedang tertidur pulas, mereka mendengar seperti dentuman keras yang menghantam sebagian rumah tersebut. Entah tidak diketahui penyebabnya. Mereka kira invasi alien telah tiba di rumah tersebut. Keesokan harinya, Ray pun terkejut melihat bangkai pesawat Sukhoi yang telah jatuh menimpa sebagian rumah tersebut. Mungkin dentuman keras malam adalah pesawat yang jatuh ditembak oleh tripod raksasa itu. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju rumah neneknya yang berada di Boston. Di tengah perjalanan, mereka pun berhenti karena Rachel yang tak tahan ingin membuang air kecil. Rachel pun disuruh untuk tidak terlalu jauh dari mobilnya. Di saat yang bersamaan, pasukan militer juga melewati jalan itu, yang membuat ambisi Robbie untuk bergabung dan melawan alien dengan pasukan militer tersebut. Tapi, niatnya ditahan oleh ayahnya, dan mereka pun melanjutkan perjalanannya. Di saat yang bersamaan, Ray pun terlihat lelah, dan menyuruh Robbie untuk menyetir mobilnya. Pada malam hari, saat Robbie sedang menyetir, ia melihat banyak sekali kerumunan orang yang sedang berjalan dengan penuh kegelisahan. Orang-orang di sekitar nampaknya ingin sekali menumpang. Ray yang sedang tertidur akhirnya bangun dan langsung bertukar posisi menyetir dengan Robbie. Situasi makin mencekam di saat orang-orang di sekitar mulai anarkis yang menginginkan mobil tersebut. Akhirnya, baku hantam pun terjadi. Ray pun menyerahkan mobil tersebut dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki menuju dermaga. Setelah sesampainya di dermaga, mereka akan menyeberangi perairan menggunakan kapal yang telah disiapkan. Tetapi, serangan tripod raksasa tersebut sudah begitu dekat. Mirisnya, kapal tersebut kelebihan penumpang dan membuat kapal terpaksa menarik jangkarnya. Untungnya, Ray dan kedua anaknya berhasil naik ke kapal yang sempat ditahan oleh militer setempat. Namun hal ini sia-sia karena mereka semua telah terkepung oleh serangan alien. Saat kapal berlayar, terdapat pusaran air yang di dalamnya sudah tertanam tripod raksasa yang membuat sisi penumpang panik. Akhirnya, kapal pun terbalik. Semua para penumpang kapal pun tenggelam dan tripod raksasa itu pun mulai menyerangnya. Tetapi Ray dan kedua anaknya berhasil selamat dari kejadian itu. Namun, tripod itu sangat banyak jumlahnya, sehingga lagi-lagi Ray dan kedua anaknya hampir saja tertangkap. Namun berhasil lolos dan mereka pun melanjutkan perjalanannya. Saat dalam perjalanan, mereka melewati peperangan besar antara angkatan militer dengan para alien, yang membuat Robbie ingin sekali bergabung melawan para mesin alien itu. Tetapi Robbie mengabaikan perkataan dari Ray dan Rachel. Ray dan Rachel mengharapkan agar Robbie tetap kembali dan melanjutkan perjalanannya. Ray pun mengejarnya hingga ke atas bukit. Ray menyuruh Rachel agar tetap menunggu di bawah pohon sambil ia mengejar Robbie. Dan akhirnya, Robbie pun dihentikan oleh pasukan militer tersebut. Ray seketika langsung menahannya. Tetapi, lagi-lagi Robbie bersikeras untuk ikut melawan para alien tersebut. Di saat bersamaan, Rachel yang sedang sendirian dibujuk oleh orang yang tidak dikenal. Ia menyuruh Rachel untuk pergi dari tempat itu. Ray yang melihatnya terpaksa harus melepaskan Robbie dan langsung menangkap Rachel tepat saat serangan terakhir helikopter gagal menghentikan tripod besar itu. Lalu ledakan besar pun terjadi dan muncullah tripod raksasa. Ray mengira Robbie tidak akan selamat pada peperangan itu. Dan kini tinggal tersisa Ray dan Rachel yang masih berjuang melanjutkan perjalanannya menuju Boston. Di tengah kejaran tripod raksasa, Ray dan Rachel bertemu dengan Mang Oleh. Oh dading Mang Oleh, rasanya anjing banget. Mang Oleh yang kesehariannya berjualan odading mengajak Ray dan Rachel bersembunyi di dalam bunker miliknya. Ketika di dalam bunker, Mang Oleh dan Ray ngopi santai sambil berkenalan. Saat itu juga, Mang Oleh mengucapkan bela sungkawa kepada Ray atas hilangnya Robbie.
Lalu Ray meminta izin untuk beristirahat kepada Mang Oleh. Di saat yang bersamaan, muncullah belalai negro yang sempat membuat panik sisi bunker. Mengetahui hal tersebut, mereka bergegas melindungi diri, dan pada saat itu juga terjadi perbedaan pendapat antara Ray dan Mang Oleh, di mana Mang Oleh ingin membunuh alien tersebut, sedangkan Ray memilih untuk berdiam diri dan bersembunyi demi keselamatan anaknya. Ray berusaha membujuk Mang Oleh untuk tidak memotong belalai negro. Mang Oleh menyetujui perkataan Ray untuk bersembunyi. Mereka pun bersembunyi di balik cermin dan nyaris ketahuan. Tapi kejaran itu belum berakhir. Tiba-tiba, sekumpulan alien kepo datang memasuki bunker untuk memastikan bahwa tidak ada manusia yang hidup di sana. Lalu terjadi perdebatan kembali yang disebabkan Mang Oleh ingin mengambil tindakan gegabah dengan menembaki koloni alien yang ada di hadapannya. Ray yang tidak setuju dengan tindakan tersebut berusaha menahannya, dan terjadilah aksi rebutan pensil antara mereka berdua. Beruntungnya, alarm tripod itu telah berdering, menunjukkan waktu imsak, sehingga para alien tersebut bergegas kembali ke dalam tripod. Kemudian tanpa sengaja, Mang Oleh melihat tripod itu sedang mengenyot darah manusia hingga tewas, yang membuat Mang Oleh stres, lalu membuat kegaduhan dengan berteriak, sehingga memancing datangnya tripod. Melihat hal tersebut, Ray mengambil tindakan untuk membantai Mang Oleh. Namun kegaduhan yang dibuat Mang Oleh membuat belalai negro itu pun datang kembali, dan sialnya, Ray dan Rachel kegep. Sontak Rachel pun teriak ketakutan dan lari ke atas. Ray yang refleks langsung menyunat belalai negro hingga putus dan mengejar Rachel yang berlari ke atas. Namun Ray tidak menemukannya. Ia segera melakukan pencarian terhadap Rachel. Tetapi di saat itu juga, Ray bertemu dengan tripod. Melihat itu, Ray langsung melarikan diri dan bersembunyi di dalam mobil. Tripod itu pun menggunakan belalainya untuk menghancurkan mobil tersebut, hingga Ray keluar. Ray pun berhasil lolos, dan secara tiba-tiba, Rachel muncul di hadapannya sambil berteriak, yang membuat tripod itu mengambil Rachel. Ray pun berusaha menyelamatkan Rachel, namun gagal, sehingga Ray mengambil langkah lain untuk kembali ke dalam mobil mengambil bom. Ray pun mencari perhatian tripod tersebut dengan meledakkan satu bom ke arah tripod, yang membuat Ray ikut masuk ke dalam tripod untuk menyelamatkan Rachel. Tibanya Ray di dalam, ia bertemu Rachel dan kumpulan orang lain yang dikurung oleh tripod. Di situ Ray melihat langsung bahwa orang-orang yang dikumpulkan akan diambil satu persatu oleh sebuah tentakel. Ketika tentakel tersebut mengambil Rachel, Ray pun refleks melindungi Rachel yang membuat Ray tersedot oleh tentakel. Ray memiliki akal untuk melemparkan bom pada saat ia ditarik ke dalam. Lalu salah satu tentara yang melihat Ray membawa bom secara cepat langsung menggapai tangan Ray dan meminta bantuan kepada orang lain agar Ray tidak ditarik seutuhnya. Ray pun berhasil diselamatkan, dan dia juga berhasil meledakkan bom yang sudah tertanam di dalam tubuh tripod, yang membuat tripod tersebut meledak dan mereka pun selamat. Singkat cerita, Ray dan Rachel telah sampai di Bikini Boston bersama rombongan orang yang selamat. Ray dan Rachel bingung melihat kondisi tripod yang sudah mati. Dia mencoba bertanya kepada para tentara, namun tidak ada yang mampu menjelaskannya. Ray berpikir bahwa pasti ada sesuatu kejanggalan. Mereka pun melanjut berjalan mengikuti jalur evakuasi sesuai arahan tentara. Namun, saat akan tiba di terowongan, salah satu tripod hidup kembali, yang membuat Ray penasaran dan mengamati tripod tersebut. Lalu dia melihat bahwa terdapat beberapa burung menghinggapi tripod. Ray pun sadar dengan kehadiran burung tersebut, yang menjadi pertanda shield atau pelindung tripod sedang tidak aktif. Seketika, Ray memberitahu kepada tentara terdekat untuk melihat burung-burung dan shield yang sedang tidak aktif. Tentara yang mendengar dan melihat penjelasan Ray langsung mengarahkan pasukannya untuk menembak jatuh tripod tersebut. Sesuai dengan dugaan Ray, ternyata tripod itu tidak memiliki shield atau pelindung, sehingga dapat dibunuh. Ketika tripod itu telah jatuh dibunuh, para tentara dan orang-orang berkumpul untuk menyaksikannya. Lalu dari dalam tripod muncul makhluk seperti alien. Seketika salah satu dari tentara segera menghampiri alien tersebut untuk memastikan bahwa alien itu telah mati.
Setelah dipastikan, tentara itu pun menyatakan bahwa area tersebut sudah aman. Dan semua alien pun tewas karena tidak kuat menahan kekebalan metabolisme yang ada di bumi. Di akhir cerita, Ray pun berhasil sampai ke rumah mertuanya dan telah disambut oleh Mary Ann. Lalu, Rachel pun berlari untuk melepas kangen dengan ibunya. Tak disangka, Robbie pun selamat. Lalu Robbie langsung memeluk ayahnya. Film pun berakhir dengan penuh keteripotan. Film ini mengajarkan kita bahwa seburuk-buruknya ayah ialah ayah yang selalu menjaga dan melindungi kita. So, kapan kamu menjadi ibu dari anak-anak kita, sayang? Wok. Mungkin sampai sini aja review dan pembahasan dari film War of the World 2005. Apabila kalian terhibur dengan konten kami, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. See you on the next video. Salam Portal Komplek.